Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jambu. Kali ini aku akan membahas sesuatu yang relate dengan kehidupan kalian semua, terutama bagi yang kalian sudah berumah tangga atau yang mau berumah tangga. Dulu sebelum menikah itu, aku itu hidup itu ya sekedar hidup aja gitu. Jadi hidup itu hanya aku gunakan untuk kerja, terus mengerjakan hobi-hobiku, lalu nongkrong atau jangkau bersama teman-teman itu gitu. Tapi setelah menikah itu aku merasa, wow, ini tuh ini toh yang selama ini yang dinamakan mulai awal kehidupan gitu. Apa itu awal kehidupan? Yaitu ketika kita itu sudah memiliki tanggung jawab. Dulu aku mikir kayak bayar listrik gitu, terus air PDAM, gas, LPG dan lain-lain itu aku tinggal bayar atau tinggal transfer atau tinggal beli token gitu. Ternyata men itu semua itu ada ilmunya gitu. Dulu awal-awal menikah itu aku sempat bingung ya, kenapa kok listrik ini kok boros gitu ya. Terus ketika aku beli beras itu lebih baiknya itu yang karungan atau yang eceran gitu. Terus aku juga pernah ngalami ketika tengah malam LPG ku habis gitu, aku panik gitu. Nah, apa yang aku lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini semuanya gitu. Awal-awal jujur aku belum bisa menghandle itu semua. Belum lagi ketika aku mikir belanja bulanan gitu, aku harus mikir kebutuhan apa aja yang aku beli gitu agar dapurku tetap ngebul. Kayak hal-hal kecil gitu, aku dulunya itu sama sekali nggak pernah mikir gitu. Jadi hal-hal yang utama ini menjadi tanggung jawabku sekarang itu. Ini bukan hanya cuman soal duit gitu, tapi ini soal tentang matching rumah tangga dan cara gimana kita itu manajer keuangan kita. Nah, ini adalah hal yang paling seru. Dulu ketika aku tinggal bersama orang tua aku gitu, ketika ada keran bocor gitu, aku tinggal panggil tukang gitu. Terus ada kulkas bunyi aneh, aku tinggal panggil teknisi gitu. Tapi sekarang apa-apa itu ketika aku mengalami hal tersebut kok rasanya sayang kalau dikit-dikit itu panggil tukang. Tapi setelah menikah itu kok sayang ya kalau dikit-dikit itu manggil tukang gitu. Akhirnya aku coba belajar gitu, jadi katakan tukang di rumahku sendiri. Contohnya itu kayak beberapa waktu yang lalu ketika keranku itu rusak gitu, aku coba membenahi sendiri dengan buka YouTube, cari tutorial cara membenahi keran yang rusak gitu. Terus aku coba gitu, membenahinya sekali memang gagal gitu, terus dua kali tetap gagal, yang ketiga kalinya aku berhasil dengan membenarkan menggunakan kunci Inggris dan selotip gitu. Dan itu rasanya itu wah, lega banget ketika kita itu bisa membenahi suatu permasalahan di rumah gitu, kayak kita itu menerima skill yang baru. Terus kayak contoh yang lain yaitu ketika aku membenahi sanyo gitu, ketika mampet lah, itu awalnya itu aku juga bingung gitu. Terus aku cari-cari baca sana sini sama browsing buka YouTube tutorialnya itu gimana cara membenahi sanyo yang ketika mampet gitu. Ternyata cuma dibuka tabungnya, lalu kita masukkan airnya, terus kita tutup lagi tabungnya, kita tancapkan kabel listriknya, ternyata udah gitu aja jalannya. Segitu mudahnya kan ternyata. Dari situ aku mikir, wah ternyata aku itu bisa ya benerin kayak hal-hal kecil seperti ini itu. Jadi bukan hanya soal untuk membenahi keran atau sanyo gitu, atau membayar tagihan gitu, tapi di dalamnya itu ada pelajaran yang dalam. Terus aku juga itu belajar problem solving gitu. Jadi ketika ada suatu masalah itu aku nggak gampang panik gitu. Cari dulu solusinya gimana, aku mikir ini gimana ya cara benerinnya gitu. Ketika udah ketemu, aku coba untuk eksekusi untuk membenahinya gitu. Terus aku itu belajar menjadi mental baja gitu. Ketika aku capek gitu atau nyerah atau emosi gitu, tapi setelah aku pikir-pikir, ketika aku kalau mengalami hal itu terus gitu,
Aku kembalikan lagi ke diriku sendiri, ini tuh tanggung jawabku gitu, ini rumahku gitu. Jadi mau nggak mau aku harus belajar menjadi mental yang lebih kuat. Nah ini yang paling penting, aku jadi harus bisa mengatur yang prioritas itu mana. Jadi mana yang bisa aku dahulukan atau mana yang bisa aku tunda dulu gitu. Karena kebutuhan rumah tangga itu Pak, seringkali itu datanya itu tanpa kita duga atau tanpa kita prediksi gitu. Dan juga kebutuhan rumah tangga itu banyak banget gitu. Jadi ya kita harus pintar-pintar mengaturnya gitu loh. Dari semua apa yang aku alami ini tuh aku ngerasa itu kayak aku ini lebih dewasa dan lebih mandiri gitu. Karena ya jujur aja dulu itu kan aku kayak manja banget gitu. Jadi kurang peduli tentang urusan lingkungan rumah. Dan ini juga itu yang bikin aku sama istriku itu jadi makin solid gitu. Misal kalau aku nggak tahu, dia yang cari info gitu. Misal kalau dia yang nggak bisa, aku coba membantunya dengan semampuku gitu. Jadi benar apa kata pepatah itu, bahwasanya kalau pernikahan itu akan ngebuka banyak pintu, diantaranya pintu pengetahuan dan pengalaman gitu. Jadi ini bukan cuma soal cinta-cintaan aja gitu, tapi ini soal gimana menjadi manusia yang bertahan hidup, terus gimana menjadi manusia yang lebih baik, dan gimana menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab untuk kedepannya. Itu dia cerita singkatku, kehidupanku setelah berumah tangga gitu. Jadi aku banyak melek, banyak tahu hal ketika aku setelah berumah tangga. Jadi yang dulu itu aku nggak tahu, sekarang jadi tahu dan pengen tahu, belajar sesuatu yang dulunya aku itu sama sekali nggak aku peduli. Gimana nih menurut kalian teman-teman, ada pengalaman yang lucu atau unik kah setelah berumah tangga atau yang mau berumah tangga gitu? Kira-kira kalian itu sudah siap untuk menerima tantangan hal-hal yang seperti yang aku alamin apa belum? Sekian konten dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Itu sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.